pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas. Deklarasi Bulan Sumur dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0 Green Transpolitan 4.0. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, atas pertimbangan yang bijaksana tentang pembangunan transmigrasi untuk kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan wilayah yang adil dan bermartabat untuk Indonesia maju dan sebagai inovasi pembangunan transmigrasi, maka kami para pemangku kepentingan transmigrasi mendeklarasikan Gerakan Nasional Transpolitan 4.0 yang tertuang dalam konsep BRIN, yaitu 1. Melaksanakan revolusi transmigrasi 4.0 Indonesia inovatif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan wilayah sebagai kebijakan nasional. 2. Pembangunan Green Transpolitan 4.0 sebagai program prioritas nasional yang berorientasi pada pasar ekonomi dan tata ruang wilayah. 3. Mengembangkan konsep baru Green Transpolitan ekonomi digital dan branding dengan sumber daya manusia sebagai kunci perubahan transmigrasi konvensional ke Transpolitan 4.0. 4. Mengembangkan inovasi kawasan Green Transpolitan 4.0 menjadi Trans-Science Technopark yang tumbuh cepat terintegrasi dengan pembangunan wilayah. 5. Gerakan Nasional Green Transpolitan 4.0 dengan pola pengembangan kemitraan pentahelix meliputi pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media. Demikian deklarasi Bulan Sumur dan Gerakan Nasional Transpolitan 4.0 untuk dapat kita dedikasikan kepada NKRI dalam percepatan pencapaian pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Amin. Bulan Sumur 17 September tahun 2019. Dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi Bulan Sumur Gerakan Nasional Transmigrasi Hijau 4.0, yaitu yang pertama Korporat Sekretari PT Tempo Intimedia, selanjutnya Ketua Umum DPP Patri, selanjutnya Direktur Utama PT Guna Nusa Era Mandiri, selanjutnya Guru Besar UPN Veteran Jawa Timur, dan Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. Ya baik pemirsa, hari ini saya sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Bapak Dr. Insinyur Haji M. Nurdin MT. Saya sapa terlebih dahulu, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Pak, dengan adanya program ini ya dan di kongres ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, termasuk mengenai restorasi pembangunan transmigrasi secara nasional. Seperti apa yang akan dilakukan, terutama dalam rangka Gerakan Nasional Green Transpolitan 4.0? Ya, jadi restorasi Transmigrasi 4.0 ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, ini zaman udah berubah banget. Betul. Ya. Era globalisasi, era digitalisasi, saya kira program transmigrasi harus restorasi dan dengan program-program seperti revitalisasi kawasan. Yang pertama adalah memang konsentrasi kita ke pengembangan kawasan ya, supaya nanti skala ekonominya suatu produk unggulan kawasan itu bisa punya impact terhadap perekonomian daerah itu. Jadi ada nilainya begitu ya Pak ya? Kalau dia tersebar kecil-kecil susah kita melakukan dan tidak efisien. Betul. Membangun infrastruktur, oleh sebab itu nanti akan daya saing kita akan sulit
kalau tidak efisien, terlalu besar invest ke tempat-tempat yang tidak produktif. Jadi dengan skala kawasan, ada skala komoditinya, produk unggulannya, kemudian didukung oleh era digitalisasi, didukung oleh manajemen sistem bisnis model, ya, pentahelix, ada investor swasta, ada pemerintah daerah, ada masyarakat, ada media, ada perguruan tinggi, ya, ada pemerintah. Makanya sekarang dengan adanya Perpres 50 2018, itu koordinasi dan sinergitas pembangunan transmigrasi ke depan ini akan kita percepat. Yang dulunya misalnya 10-15 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru berkembang mandiri, kita cepetin. Kalau perlu di bawah 10 tahun, 5-10 tahun mereka udah mandiri dan berkembang menjadi satu kawasan, pusat-pusat pertumbuhan dengan skala kecil, sehingga juga nanti mereka bisa connect dengan pusat-pusat pertumbuhan strategis nasional untuk menyuplai bahan kebutuhan dan tenaga kerja yang profesional. Berarti kan ini sesuai dengan harapan pemerintah bahwa transmigrasi itu tidak hanya untuk memeratakan penduduk begitu kan, tapi juga untuk stimulasi pertumbuhan ekonomi yang nantinya bisa mendatangkan investor. Betul. Jadi terus tujuan utamanya adalah pemerataan pembangunan ya, supaya tidak kesini. Yang kedua memang pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa tercapai kalau skalanya kawasan. Ya, ada luasan tertentu, ada sumber daya manusia tertentu. Ya, dengan adanya pertumbuhan, yang terakhir adalah NKRI-nya ini. Ya, sosial budayanya, bersatu Indonesia memperkuat, karena lokasi-lokasi pusat-pusat pertumbuhan itu berada di misalnya di perbatasan-perbatasan. Di 3T itu tadi ya Pak? Nah, tertinggal, terluar, dan terluar. Betul. Di daerah perbatasan kita kondisikan nanti betul-betul tujuan pemerataan, tujuan pertumbuhan, tujuan NKRI-nya tercapai. Itu. Oke, kemudian bentuk-bentuk inovasi desa seperti apa yang cocok untuk dikembangkan, terutama untuk mendukung daerah transmigrasi yang mandiri Pak, sesuai yang diharapkan itu? Pak Presiden pesan kepada kita, transmigrasi ke depan itu orientasinya adalah ekonomi market gitu ya. Nah, nanti turun ke belakang, market, persyaratan market, bisnisnya itu harus ada, bisnis modelnya ada komoditi, didukung oleh lembaga-lembaga. Misalnya tadi perbankan, dia udah punya manajemen sistem ya perbankan, kemudian dengan perusahaan mereka ada sistem manajemen untuk processing sampai pemasaran, manajemennya dibantu oleh bank. Nah itulah kemudian prapanennya dengan didukung oleh inovasi-inovasi dari universitas ya, tidak mesti high teknologi tetapi juga teknologi yang bisa diterapkan oleh masyarakat desa, sehingga mereka dalam berproduksi itu bisa efisien, efektif, tetapi kualitasnya tercapai. Gitu. Itu yang kita lakukan, tapi kuncinya sekali lagi adalah memang yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, pendampingan SDM. Tetap harus ada pendampingan itu tadi ya Pak. Karena masyarakat transmigran ini kan boleh dikatakan pendidikannya masih di bawah rata-rata nasional. Itu yang kita kunci untuk menjalankan lembaga di daerah, Gapoktan, BUMDes, kepala desa, aparat desa, semua penggeraknya, motivator perempuan di desa, laki-laki di desa, anak muda di desa, anak-anak milenial itu butuh, yang penting adalah SDM. Nah makanya kita mengembangkan namanya nanti pendidikan vokasional, pendidikan yang bisa mendukung pengembangan sumber dayanya, sehingga nanti mereka produknya bisa berkompetisi di lokal maupun di regional. Jadi salah satu tanggung jawab dari pemerintah adalah selain tadi menyebarkan juga didampingi begitu ya Pak? Oke, dan terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri, bisa digambarkan wujud keberhasilan selama mungkin 4 tahun ke belakang Pak dari program ini sendiri? Satu, memang tadi Pak Menteri menyampaikan kenapa restorasi, kenapa ada revitalisasi, memang ada beberapa yang dulu yang kurang cepat kita cepat. Ya, misalnya masalah yang paling mendasar haknya transmigran itu adalah sertifikat misalnya. Sertifikat tanah itu tadi ya Pak ya? Programnya Pak Presiden itu. Kita udah menyelesaikan, udah 40%, 4 tahun ini kita selesaikan. Yang kedua, investor sudah masuk, sudah mulai tertarik lah ya. Ada kurang lebih 15,9 triliun, ada 40 sekian perusahaan yang kerjasama kita, udah jalan dari Sabang sampai Merauke, ya, udah kerjasama, udah jalan, mereka udah nikmati hasil dan sebagainya. Nah, saya kira 2 contoh itu saja nanti akan mempunyai impact. Tadi misalnya angka kemiskinan di desa sudah mulai berkurang, penghasilan mereka, income per kapita udah mulai naik ya Pak ya, betul. Pelan-pelan gitu. Yang jelas trennya naik gitu ya. Nah, itu yang kita dorong terus, mudah-mudahan nanti contoh-contoh ini kita kapitalisasi,
kita cloning ya ke tempat-tempat yang lain. Di tempat yang lain dengan diterapkan bisnis model yang lain. Jadi mungkin ada oke. tadinya perkebunan, di sini ada peternakan, ada perikanan, ada tanaman pangan. Beda-beda bisnis Jadi modelnya. disesuaikan dengan Ya, kondisi jadi lingkungan. stakeholdernya juga beda ya. Oke, Gitu. betul. Oke, terima kasih sekali lagi, itu tadi perbincangan saya dengan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Transmigrasi Bapak Nurdin. Sukses selalu Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri dan sejahtera dengan restorasi transmigrasi 4.0 adalah hasil yang diinginkan dari Kongres Nasional Transmigrasi Indonesia 2019. Saya Tita Briliana undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.